ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis teras muslimah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Thawabul Ibadat wal Muamalat fid Dunya wal Akhirah yang disusun oleh beliau Ad-Doktor Muhammad Mansur. Pagi ini kita masih ingin membahas bab tentang thawabus sabri, ya, pahala sabar, yang pekan ini kita bingkai dalam tema, dalam judul sabar tangga meraih pertolongan Allah. Kita baca lebih dahulu kitabnya. Halaman berapa itu, Ibu? Ya, 33. Ya. Baris keempat dari atas. Ya. Jadi salah satu balasan sabar, pahala sabar, ya, disebutkan oleh beliau adalah at-tadrib 'alal jalad. At-tadrib 'alal jaladi, ya, sabar itu menjadi latihan. Ya, latihan 'alal jaladi, ya, di atas kesusahan. Ya, latihan, ya, untuk terbiasa dengan kesusahan. Waqtihamus sha'abi, dan menceburkan diri di dalam kesulitan. Ya, sehingga orang-orang yang sabar, ya, itu akan merasakan kesulitan sebagai hal yang biasa. Wa muwajahatul masyakili, dan menghadapi kemuskilan, menghadapi persoalan. Jadi persoalan, ya, dihadapi, itu hanya akan dilakukan oleh orang yang mau sabar. Wahilluha, dan melepaskan diri dari masalah. Ya, melepaskan diri dari masalah. Wadzalika, dan semuanya ini la syakka, tidak akan diragukan lagi, yu'inu, akan menolong, membantu al-muslima, seorang muslim, ya, membantu seorang muslim ala najahihi, untuk sukses, ya, membantu seorang muslim ala najahihi, untuk sukses fi tahqiqi ahdafihi, di dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Intinya, sabar itu bisa membantu seseorang, ya, menolong seseorang. Tentu ini juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mencapai apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi tujuannya. Qala, berkata siapa, sallallahu alaihi wasallam, wa'alam annan nasra ma'as sabri. Wa'alam, ketahuilah, ya, berarti sama dengan ilmuilah, annan nasra, sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Siapapun yang sabar itu pasti akan ditolong, karena sabar itu memiliki pengaruh menolong. Jadi penolong kita atas segala persoalan hidup itu adalah sabar. Ya, jadi kalau orang bisa sabar,
otomatis dia akan selalu ditolong. Sebenarnya yang menolong ya kesabaran itu sendiri. Wa annal faraja, dan sesungguhnya kebahagiaan ya, itu ma'al kurbi, ya, disertai dengan kesempitan. Wa annal faraja ma'al kurbi. Ya. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu ya, merasakan yang namanya bahagia kecuali sebelum dia bahagia ya, dia dalam keadaan susah ya. Dia dalam keadaan sempit, dia dalam keadaan rupak ya. Orang itu akan bahagia ketika dia dalam keadaan susah adalah karena dia menghadapi kesusahan itu dengan sabar. Wa anna ma'al usri yusra. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang yang sabar ketika dia menjumpai kesulitan, kesulitan itu tidak akan terasa sulit karena dia menghadapinya dengan sabar. Jadi sabar itu memudahkan segala jenis kesulitan. Sulit itu tidak terasa mudah karena menghadapi kesulitan tidak dengan sabar. Juz'un min hadithin, ini apa yang dikatakan oleh Nabi tadi itu juz'un, potongan, min hadithin, dari hadis, akhraja nahwahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan ya, oleh Imam Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Waqala, dan berkata siapa, sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diyaun. Was-sabru, dan sabar itu diyaun, cahaya ya, sabar itu cahaya. Nah, di sini kata beliau adalah juz'un, potongan, min hadithin, dari hadis, akhrajahu, yang telah meriwayatkannya siapa, muslimun, muslim. As-sabru diyaun adalah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabar itu cahaya. Biasanya orang kalau hidupnya sempit, hidupnya susah, hidupnya sulit, itu kan rasanya gelap. Nah, begitu sabar, kegelapan itu akan hilang, sehingga ya, sesulit apapun orang, kalau menghadapinya dengan sabar, maka yang akan dia lihat bukan lagi kesulitan, tetapi kemudahan. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, ya, menunjukkan betapa sabar itu nikmat yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, bicara tentang sabar, ya, kemarin kita ulang sebentar. Ya, jadi sabar itu kan jembatan yang melintas di atas sungai kepahitan hidup. Inilah gambaran sabar yang tepat nih. Jadi jembatan yang melintas di atas sungai kepahitan hidup. Semua kita tahu kalau hidup ini adalah perjalanan. Dan siapapun yang menempuh perjalanan pasti akan pernah merasakan yang namanya kepahitan hidup. Nah, kepahitan hidup itu kalau diibaratkan seperti sungai. Jadi kalau ibu semisal bepergian menempuh perjalanan dari Jogja ke Jakarta, itu kan pasti ketemu sungai. Kira-kira berapa sungai yang ibu lewati? Banyak nih. Banyak sungai. Nah, ibu bisa bayangkan kalau perjalanan ke Jakarta ketemu sungai, nggak ada jembatannya. Kira-kira nyampe Jakartanya kapan?
Nah, karena itulah setiap jalan yang melewati sungai pasti dibuat jembatan. Nah, itu persis sebenarnya dengan perjalanan hidup manusia. Ya, tidak ada satupun manusia yang menempuh perjalanan hidup pasti akan ketemu dengan sungai bernama kepahitan hidup. Betul, Ibu? Ya. Iya. Saya lihat ada beberapa wajah yang kelihatan kayak lagi pahitin. Itu tidak hanya dirasakan oleh ibu, tapi dirasakan oleh semua orang. Iya. Nah, kepahitan hidup itu kan sebenarnya juga dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Persis sama. Sebenarnya yang merancang sungai itu siapa, Ibu? Semua sungai itu buatan Allah. Tidak ada satupun sungai yang buatan manusia. Kalau ada sungai buatan manusia namanya bukan sungai, namanya selokan. Kalau yang betul-betul sungai itu pasti yang membuat adalah Allah. Buktinya sungai itu nggak beraturan ya, karena memang terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak-kelok. Itu kan gambaran persis seperti hidup manusia. Allah bentangkan sungai itu, tetapi Allah juga menyediakan jembatannya, namanya sabar. Ya, namanya sabar. Berarti logikanya kepahitan hidup itu masalah enggak, Ibu? Masalah bagi sungai. Ketika Ibu pakai mobil itu masalah enggak? Masalah kalau nggak ada jembatannya. Lalu kalau ada jembatannya, ya tidak akan jadi masalah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bicara soal jembatan, manakah jembatan yang terasa indah untuk dilewati? Jembatan yang pendek atau jembatan yang panjang? Yang terasa indah ketika jembatan itu panjang. Ya, kita bisa menikmati keindahan. Keindahan apa, Ibu? Keindahan sungai. Ya, kita justru bisa merasakan keindahan sungai yang panjang itu. Ya. Pasti ibu-ibu ada yang pernah ke sini, betul? Anan semua. Sampai dibela-belain ke sana, ngelewati jembatan, ya, malah berhenti di jembatan. Foto-foto, selfie, ngelihat, yang dilihat apa? Sungainya. Iya. Jadi sungai itu terasa indah karena melihatnya di atas jembatan. Nah, kalau kita merasakan indahnya jembatan, ya ketika jembatan itu panjang, maka pertanyaannya, manakah kepahitan hidup yang terasa indah untuk dijalani? Yang sebentar atau yang lama? Ya. Bagi orang yang sabar, mereka akan merasakan kepahitan hidup yang lama. Loh kan pahit itu kan nggak enak. Sungai itu enak nggak, Ibu? Nggak enak kalau nyemplung. Nah, kalau di atas jembatan, sungai itu kelihatan indah. Ya, kelihatan menarik. Saya kira ini pengalaman hampir semua orang tua. Ya, paling tidak saya pribadi sama istri. Jadi kalau naik mobil dulu zaman anak-anak masih kecil, ya, kalau pas pulang ke Pemalang kan mesti lewat Kulon Progo. Itu kalau ngelewatin jembatan Progo, anak-anak yang lagi tidur juga dibangunkan. Suruh ngelihat sungai. Dan anak-anak memang senang. Padahal itu melewati sungai. Tapi kenapa terasa indah? Karena yang dilewati bukan sungainya, tapi jembatannya. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang bisa bersabar saat
ya, melewati kepahitan hidup, maka kepahitan hidup itu justru akan terasa indah. Karena kita melewatinya di atas jembatan bernama sabar. Kan melewati jembatan cuma 1 meter, sayang banget. Iya. Rasanya, iya. Dimarahi tetangga cuma 3 menit itu terasa nggak Ibu? Tanggung. Jadi inilah sebenarnya makna dari sabar. Dan itu pernah dirasakan sendiri oleh beliau Nabi Ya'qub. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Pada saat kakak-kakaknya Nabi Yusuf pulang dan memberitahu kalau Yusuf dimakan serigala. Iya. Mereka mendatangkan ala qamisihi bidamin kadhib. Ya, bajunya Nabi Yusuf ya, itu ya, ada darah, tapi darah yang kadhib. Ya, darah buatan. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Iya. Nabi Ya'qub ya, sebenarnya nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Dahlah, itu terserah kalian. Saya memilih untuk fasabrun jamil. Bersabar itulah yang terindah bagiku. Dan pada akhirnya Nabi Ya'qub ya, merasakan indahnya kesabaran itu berapa lama Ibu? Itu bertahun-tahun. Dari sejak Nabi Yusuf masih kecil sampai akhirnya ketemu lagi setelah Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri. Itu kan berapa tahun? Ya. Disitulah Nabi Ya'qub merasakan indahnya kesabaran. Ya. Jadi kalau sabar sampai bertahun-tahun kan akhirnya jadi terasa indah. Ya. Karena itu Allah juga berpesan di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-5, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, dan kesabaran yang indah adalah kesabaran yang bertahan lama. Ya, semakin lama orang bisa bersabar, itu kesabarannya semakin apa Ibu? Semakin indah. Ibu, sejak kapan Ibu bisa sabar seperti ini? Ya, Alhamdulillah, baru 5 tahun saya bersabar. Ibu dapat musibah ini sejak kapan? Sejak 5 tahun yang lalu. Ibu selama itu bisa sabar? Ya. Itu semua orang yang lihat beliau kagum nggak Ibu? Kagum. Ya. Dan memang begitulah yang namanya sabar. Ya. Jadi sabar itu semakin lama justru semakin indah. Ya. Kita sabar semakin lama semakin jadi sabarnya kita kayak buah gitu. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, ya, baunya harum, bau buahnya. Udah masuk ke 5, udah berubah. Sampai kapan saya harus bersabar? Masa saya sabar harus terus-terusan? Sabar itu kan ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena semakin lama orang bisa bersabar, akan semakin indah, sekaligus semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar adalah indahnya menuju perubahan. Jadi sabar adalah keindahan menuju perubahan. Jadi di satu sisi sabar itu indah, buah dari keindahan sabar adalah perubahan. Sehingga di pertemuan kemarin kita katakan tidak akan mungkin orang itu bisa berubah tanpa kesabaran. Hanya dengan kesabaran orang itu bisa berubah. Beras itu akhirnya dia bisa berubah jadi nasi karena mau
mau ketemu air mendidih. Betul Ibu? Iya. Dan dia sabar. Dia sabar dididihkan oleh air. Ibu bisa bayangkan kalau seandainya beras nggak sabar, Bu. Begitu terasa panas, mereka loncat. Iya. Dari panci itu. Iya, akibatnya ya manusia tidak akan pernah bisa makan nasi. Itu memang fakta yang ya banyak sebenarnya contoh-contoh bahwa perubahan itu membutuhkan kesabaran. Nah, kalaulah sabar adalah keindahan menuju perubahan, nah maka perubahan itu ada 3 level. Ya. Perubahan itu ada 3 level. Level pertama dari buruk menjadi baik. Yang kedua dari baik menjadi lebih baik. Yang ketiga dari lebih baik menjadi mulia. 3 level. Ya, level itu kan berarti tingkatan. Kalau lihat 3 level ini, ya, ibu-ibu yang rahmati Allah, posisi kita hari ini ada di level mana Ibu? Ada yang merasa sudah di level yang kedua, dari baik menjadi lebih baik? Ada. Sebenarnya gampang ngeceknya. Ibu masih suka atau masih pernah ngerasani orang nggak? Minimal pernah. Kalau ada orang yang masih bisa ngerasani orang lain, itu berarti dia di level pertama. Ya, karena kalau di level yang pertama, ya, itu masih melihat keburukan sebagai pilihan. Posisi dia masih ada di buruk itu. Makanya dia ingin berubah menjadi baik. Tapi kalau masih ngerasani kan berarti memang dia dalam proses dari buruk menjadi baik. Ya, kalau posisi yang kedua itu kan dari baik menjadi lebih baik. Iya, dari baik menjadi lebih baik. Iya. Zikir itu baik. Iya. Tapi ini malam Jumat, hari Jumat saya belum baca surat Al-Kahfi, berarti baca surat Al-Kahfi menjadi lebih baik daripada saya berzikir. Berzikirnya baik, tapi baca Al-Kahfinya menjadi lebih baik. Ya. Nah, tentu yang diharapkan adalah dari lebih baik menjadi mulia. Ya. Sedekah itu baik nggak Ibu? Baik. Iya. Sedekah 10.000 baik. Iya. 100.000 lebih baik. 1 juta. Iya. Nah ini yang kadang ya, menjadi renungan tersendiri bagi diri kita ya. Kalau seandainya ada orang yang merasa ya, saya kok masih harus berjuang ya, meninggalkan yang buruk untuk menjadi baik, nah itu kan berarti tanda dia ada di level 1 ya. Padahal kita berada di level 1 sejak kapan? Sejak lahir. Sejak balik ya. Kalau sejak balik sampai sekarang masih di level 1 kan berarti tandanya tidak ada perubahan. Kenapa? Kata kuncinya karena kita tidak sabar. Ya. Kita tidak sabar. Ya. 10 tahun yang lalu kita dihina orang. Ya. Tersinggung nggak Ibu? Tersinggung. 10 tahun yang lalu. Hari ini kita dihina orang, tersinggung atau sudah nggak tersinggung? Kalau saya masih tersinggung, tapi alhamdulillah tidak seperti 10 tahun yang lalu. Ya, tapi kan masih tersinggung. Nah kalau masih tersinggung, masih mangkal, itu artinya dia berubah nggak Ibu? Itu kan seperti orang ke Jakarta, ya, sampai di Tegal. Ya, sampai di Tegal. 10 jam kemudian dia masih di Tegal.
Cuma bedanya kalau tadi Tegal pas masuk, nah ini 10 jam kemudian mau keluar. Tapi kan berarti dia 10 jam ada di kota Tegal. Itu berarti dia tidak berjalan. Berjalannya pelan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa level perubahan kita tak kunjung berubah? Bayangkan, perubahan tidak berubah itu berarti kira-kira saking apanya? Iya. Nah, ini yang kita perlu melihat ya. Kenapa level perubahannya ya, tidak kunjung berubah. Ya, masih stagnan di level 1 atau stagnan di level yang kedua. Padahal kalau berdasar umur harusnya kita di level mana, Ibu? 3. Iya. Nah, kenapa belum di level 3 ya? Kalau di level 3 kan kita kalau dihina orang, kita kasih apa orang yang menghina kita? Hadiah. Iya. Nah, itu berarti kita sudah di level 3. Dan sebenarnya kita kalau dihina orang, kemudian kita kasih hadiah, itu sesuatu yang bisa atau tidak bisa kita lakukan? Bisa. Iya. Terus kenapa tidak dilakukan? Iya. Karena memang levelnya belum di situ. Nah, maka yang perlu kita ketahui mengapa itu bisa terjadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau soal mengapa itu kita bisa temukan jawabannya di dalam sholat. Iya. Di dalam sholat. Iya. Kenapa kita temukan jawabannya di dalam sholat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Mari kita perhatikan ayat ini, kita tadabburi. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ada sabar, ada salat. Mana yang kita bisa lakukan, Ibu? Sabar atau salat? Yang lebih mudah untuk kita lakukan? Salat. Jadi memang kalau kita lihat ayat ini, itu awalnya membuat kita betul-betul tersenyum. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah, minta tolongnya bis-sabri, dengan sabar. Jadi kalau kita minta tolong ke Allah, minta tolonglah dengan sabar. Padahal untuk sabar kita butuh apa? Butuh pertolongan Allah. Betul nggak, Ibu? Iya. Jadi kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Allah ini, kelihatannya Allah sedang ngajak kita jalan-jalan, yang ketika kita betul-betul jalan-jalan dibimbing ayat ini, kita hanya bisa tersenyum. Ya Allah, betapa indahnya Engkau. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Padahal untuk sabar, saya nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Bukti bahwa sabar itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sendiri. Kadang suka aneh dengan sabar ini. Suka aneh dengan sabar ini. Aneh dengan diri sendiri. Aneh dengan diri sendiri. Yang sebenarnya keanehannya kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi kalau contoh sederhananya, sebenarnya kita pengen nggak jadi orang yang sabar, Ibu? Pengen. Kalau ada orang yang bikin kita emosi, itu berarti kita punya kesempatan untuk sabar. Betul?
Dan kita pengen jadi orang yang sabar. Nah, maka logikanya kalau ada orang yang bikin kita emosi, kita mangkal atau senang? Harusnya kan senang. Tapi faktanya, sehingga kalau dikembalikan Bu, katanya pengen jadi orang sabar. Iya, saya tuh pengen jadi orang sabar, tapi kenapa saya dibikin emosi? Loh, kalau ada orang yang bikin kita emosi kan berarti tandanya kita punya kesempatan untuk sabar. Karena kalau nggak ada orang yang bikin kita emosi, tidak akan mungkin kita bisa sabar. Ya, makanya orang yang bikin kita emosi itu orang yang baik atau orang yang nggak baik. Tapi kita marah, kita mangkel sama dia. Nah, itu artinya apa, Ibu? Artinya kita sendiri bertabrakan di dalam diri kita. Sehingga kemudian muncul kesimpulan, berarti memang untuk sabar itu butuh pertolongan Allah. Padahal Allah nyuruh kita kalau pengen butuh pertolongan Allah, caranya sabar. Padahal untuk sabar kita butuh pertolongan Allah. Nah terus gimana Ibu? Itu kalau kita merenungkan ayat ini, ya Allah jujur, saya tuh nggak bisa sabar. Ya, saya nggak bisa sabar kecuali dengan pertolonganmu. Ya, kecuali dengan pertolonganmu. Kata Allah apa? Ya kalau pengen minta tolong kepadaku, sabar. Ini yang kalau kita mentadabbur ayat ini kita tersenyum. Makanya kemudian Allah melanjutkan wassolati dan sholat. Nah begitu sholat, kebayangnya mudah atau sulit? Dibanding sabar lebih mudah sabar atau sholat? Iya, kita langsung mengatakan sholat itu lebih mudah daripada sabar, betul? Baik, kita coba buktikan. Salat itu lebih mudah dari sabar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ambil pelajaran dari ayat tadi, jadi ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa sabar dan salat adalah ladang pertolongan dari Allah bagi tumbuhnya perubahan menuju kebaikan. Itu ladang pertolongan dari Allah bagi tumbuhnya perubahan menuju kebaikan. Jadi perubahan itu hanya akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu caranya adalah dengan sabar dan sholat. Ya, dengan sabar dan sholat. Nah, ada sabar, ada sholat. Kita mengatakan bahwa sholat itu mudah bila dibanding dengan sabar. Ya. Baik, kita coba sekarang. Ya. Betulkah sholat itu lebih mudah daripada sabar? Ibu sholat berjamaah. Ya. Pernah kita sampaikan ilustrasi ini. Imam membaca surat Al-Baqarah sampai ayat 20, 30, 40, 50 nggak ruku. Ya, kalau bacanya panjang, pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Ibu senang nggak kalau pahalanya banyak? Senang. Tapi ketika sampai ayat 80, imam nggak juga ruku, itu ibu rasanya senang atau mangkel? Nah, mangkel itu artinya apa? Tidak sabar menjadi makmum. Nah, karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada untaian, ada benang merah yang indah sebenarnya antara sabar dengan sholat. Ya. Apa untaian indahnya? Siapa yang sabar saat sholat, maka dia akan sabar dalam semua urusan hidupnya.
Jadi ayat tadi memberi pesan, kalau memang belum bisa sabar di dalam segala urusan hidup, minimal latihan sabar di dalam sholat. Iya. Jadi sholat itu betul-betul menjadi ajang bagi kita untuk bisa sabar. Untuk bisa sabar. Sabar saat sholat. Nah ini yang tidak semua orang ternyata bisa. Tidak semua orang bisa sabar di dalam sholat. Ibu lagi sholat, ya lumayanlah kecepatannya, ya, sekitar 30 km per jam. Pas di tengah-tengah sholat, gerimis. Itu kecepatan sholatnya ibu stabil, tambah pelan atau cepat. Dan di situ kan berarti ya, cerminan. Ya, apakah kita sudah betul-betul sabar di dalam sholat? Ya. Bayangkan kalau dengar gerimis, ya ibu tahu ada jemuran, ya, tapi ibu stabil sholatnya, ya, tidak ditambahin kecepatan sholatnya, maka Allah akan melihat ibu sebagai orang yang sabar di dalam sholat. Ibu termasuk orang yang sabar di dalam sholat. Dan tahukah kita efek dari sabar di dalam sholat itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ini memang sepertinya disetting langsung hilang tulisannya. Ini kayaknya karena ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Jadi ada di surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wastabir 'alaiha, ya, bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, berarti ya, kesungguhan bersabar di dalam sholat pasti akan memberikan dampak yang sangat baik bagi hidup dan kehidupan kita. Nah, sehingga kadang itu menjadi muhasabah tersendiri bagi kita. Karena kalau bicara sholat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat tidak pernah kita tinggalkan. Sholat selalu kita lakukan. Selalu kita jalani. Tapi pertanyaannya, kita sudah menjadi orang yang sabar belum dalam kehidupan ibu? Belum. Kalau belum, kenapa? Mengapa sholat belum membuat kita menjadi orang yang sabar? Mengapa? Padahal sholat itu menjadi madrasah, menjadi kesempatan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai kesabaran dalam kehidupan kita. Ini pada akhirnya memang menjadi agenda tersendiri. Kenapa saya sholat tapi tidak bisa sabar? Nah, soal ini memang ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang sholat itu ada dua macam. Macam yang pertama, sholat yang dilakukan semata-mata memenuhi absen kehadiran. Bahasa lainnya setor muka. Ya Allah, ini saya sudah sholat. Saya sudah sholat ya Allah. Catat ya, saya sudah sholat. Mereka adalah orang-orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, sholat yang didirikan tidak semata-mata memenuhi absen kehadiran. Bahwa memenuhi absen kehadiran, iya, kan memang sholat itu perintah sehingga harus dilakukan. Tapi bukan hanya sekedar untuk itu, tapi kesempatan untuk menyerahkan hati agar diisi oleh Allah. Agar diisi oleh Allah. Jadi waktu dia sholat itu betul-betul dia menyiapkan hatinya. Sehingga waktu dia sholat itu dia benar-benar menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan kekayaan yang dibutuhkan hidup. Wujudnya adalah rasa akhirat. Diisi oleh Allah dengan kekayaan yang dibutuhkan hidup, yaitu rasa akhirat. Apa saja rasa akhirat itu? Ya banyak. Iya. Ada pasrah, sabar, wara, tawadhu. Semua rasa ini, ibu-ibu yang rahmat Allah, itu adanya di hati. Adanya di hati. Tapi untuk menjadikan semua rasa akhirat ini ada di hati, kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kita nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Yang punya kemampuan untuk melakukannya adalah Allah. Yang punya kemampuan untuk melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengisi kekayaan hidup bernama rasa akhirat ke akal kita, itu kita bisa. Caranya yang ngaji. Kita ngaji bab tawakal, ngaji bab syukur, ngaji bab ikhlas. Kita faham, kita tahu. Tapi belum tentu orang yang faham apa itu ikhlas, ikhlas itu ada di hatinya. Belum tentu. Ya. Kenapa belum tentu ada di hati? Karena yang bisa meletakkan ikhlas di dalam hati kita itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Nah caranya salah satunya adalah lewat sholat ini. Caranya adalah lewat sholat ini. Jadi waktu kita sholat, kita serahkan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi hati kita dengan kekayaan-kekayaan akhirat berupa rasa akhirat. Dan rasa akhirat yang Allah letakkan di dalam hati kita itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Ada yang Allah kasih kekayaan akhiratnya berupa ikhlas misalnya. Kebutuhannya sebenarnya 100, tapi Allah meletakkan cuma 1. Nanti kalau dia sholat lagi baru ditambahkan. Tapi ada orang yang karena kualitas sholatnya sangat baik, Allah tidak hanya meletakkan 10 bagian dari ikhlas, tidak hanya 1/10, bisa jadi Allah kemudian meletakkannya sampai batas yang lebih banyak lagi. Nah, itu semua sangat tergantung pada kualitas sholat seseorang. Nah, di antara sekian banyak rasa akhirat, kelak nanti bibi yang dirahmati Allah, kita akan menemukan rasa akhirat yang paling penting itu adalah sabar. Adalah sabar. Karena sabar adalah magnet yang akan menarik semua rasa akhirat masuk ke dalam hati. Nah, karena itu nanti kuncinya ada pada saat kita sholat. Jadi kalau kita sholat dengan sepenuh kesabaran kita, sholat dengan sepenuh kesabaran kita, maka insya Allah sholat yang dilakukan dengan sepenuh kesabaran akan membuat hati kita terisi dengan kekayaan-kekayaan akhirat. Terisi dengan kekayaan hidup dalam wujud rasa akhirat. Sabar itu magnet. Makanya kita kalau ngelihat kalau orang sabar itu mudah nggak dia untuk ikhlas? Mudah. Mudah nggak dia memaafkan orang lain? Mudah. Mudah untuk qanaah? Mudah. Mudah menahan diri? Mudah. Jadi memang
Kenapa Allah menyebutkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat? Iya. Nah, sehingga kita sudah dapat kata kuncinya. Kalau kita pengen dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat sabar, maka temukan kesabaran ini di dalam salat kita. Salat yang disertai dengan kesabaran. Nah, seperti apa salat yang disertai dengan kesabaran? Ya. Salat yang disertai dengan kesabaran, poinnya ada 3, Ibu. Kalau 3 ini yang kita bisa lakukan di dalam salat, maka insya Allah kita akan terhitung orang yang sabar di dalam salat. Yang dari sabar di dalam salat pasti ya, Allah akan hadirkan untuk kita kekayaan hidup yang dibutuhkan. Apa 3 itu? Ini tanda berarti kita salat disertai dengan sabar. Salat semata karena ingin mengungkapkan rasa ta'zim kepada Allah. Jadi waktu kita salat, itu betul-betul niat dan tujuannya adalah ingin mengungkapkan rasa ta'zim kita kepada Allah. Kita butuh untuk mengungkapkan rasa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengungkapkan rasa ta'zim. Rasa ta'zim itu kan rasa yang membuat kita merasakan dalam hidup ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengungkapkan rasa ta'zim kepada Allah. Nah, sehingga nanti bibi yang dirahmati Allah, waktu kita sholat, yang kita ungkapkan kepada Allah adalah segala rasa yang menunjukkan ta'zim kita kepada Allah. Jadi waktu sholat itu kita betul-betul merasakan, ya Allah, hanya Engkau yang segala-galanya dalam hidup saya. Ya, hanya Engkau yang segala-galanya dalam hidup saya. Engkaulah satu-satunya harapanku, Engkaulah satu-satunya tujuanku, Engkaulah satu-satunya yang aku takuti. Itu semua ungkapan rasa ta'zim itu kita ekspresikan ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Gak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Sehingga nanti akan beda, Ibu, kalau seandainya, walaupun ini tidak salah, tapi kalau dalam konteks sabar, ya kita gak akan mendapatkan hasilnya. Sekali lagi ini tidak salah. Ini orang ketika sholat karena dia pengen dapat rezeki yang banyak. Ya, berarti sholatnya ungkapan ta'zim ke Allah atau bukan? Bukan. Ya udah, orang seperti ini sebenarnya kalau boleh dikatakan ya sholatnya, ya sholat yang memenuhi kriteria pertama. Cuma absen aja. Ya. Karena memang tidak ada niatan untuk mengungkapkan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau digambarkan sederhananya, Ibu pernah sowan ke orang yang Ibu sangat ta'zim kepada beliau? Ya. Apa yang terjadi ketika Ibu sudah berhadapan dengan beliau? Bahasa Ibu, bahasa yang menunjukkan Ibu hormat, ta'zim kepada beliau. Ya. Ibu ngangguk kepala Ibu, itu Ibu lakukan sebagai wujud apa? Ta'zim kepada Allah. Ya. Maka kalau di hadapan orang yang Ibu betul-betul ta'zim, itu ngangguknya cepat atau pelan? Itu ungkapan Ibu ta'zim kepada beliau. Tutur katanya, gerakannya. Kalau kepada manusia yang kita ta'zimi kita bisa, tentu lebih-lebih itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, menyadari bisa sholat adalah rahmat Allah. Ini juga yang tidak boleh dilupakan. Saya nggak mungkin bisa sholat ini kecuali dengan rahmat Allah. Walaupun sebenarnya bisa jadi kita merasa saya bisa sholat ini ya karena saya berusaha. Ya, karena saya berikhtiar, bahkan karena saya berjuang. Tetapi tetap saja, ya, pada saat kemudian kita bisa sholat, kita tidak pernah mengklaim bahwa saya bisa sholat ini karena saya berjuang. Enggak.
Ya, betul-betul ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak berharap apapun dari salat selain hanya rahmat Allah. Tidak berharap apapun dari salat selain hanya rahmat Allah. Cukup tidak tiga ini, Ibu. Tidak berharap yang lain. Ya, tidak berharap yang lain selain hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, demikian Ibu. Kalau masih ada waktu, monggo, mungkin barangkali ada tanggapan. Monggo Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, dalam surat Al-Fatihah itu kan ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Allah itu ngasih rahmat tidak hanya untuk seorang muslim, tapi untuk makhluk yang hidup di bumi. Nah, bedanya apa ya rahmat Allah yang diturunkan untuk seorang muslim dan yang bukan muslim begitu, Ustaz? Terima kasih. Iya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Iya. Dua nama Allah ini sebenarnya memiliki akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Iya. Yaitu Ar-Rahmah. Nah, bedanya kalau Ar-Rahman, iya, itu memiliki arti dzu rahmatin wasi'ah. Allah itu memiliki rahmat yang luas. Iya. Sedemikian luasnya rahmat Allah, Allah berikan rahmat Allah itu kepada siapa saja makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Iya. Semua mendapatkan rahmat. Iya. Rahmat, iya, dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, karena mendapatkan rahmat, iya, yang berasal dari nama Ar-Rahman, para ulama kemudian mengklasifikasikan ini rahmat yang sifatnya duniawiyah. Ya, rahmat yang sifatnya duniawi, iya, berupa makanan, minuman, iya, rezeki, nafas, kesehatan. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja lewat nama Ar-Rahman-Nya. Ya, tapi Allah punya Ar-Rahim. Ya. Nah, kalau Ar-Rahim memiliki makna dzu rahmatin daimah. Rahmat yang langgeng, rahmat yang selamanya. Nah, rahmah yang daimah, ya, yang mustamirah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah yang beriman. Ya, hamba Allah yang beriman. Nah, sehingga rahmat, ya, atas nama Ar-Rahim itu sifatnya ukhrawiyah. Ya, sifatnya ukhrawiyah. Ya. Jadi kalau sifatnya duniawiyah, kita makan, orang kafir makan. Nah, mereka dapat makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu kan cuma di dunia. Kita insya Allah, ya, tidak hanya di dunia, tapi juga akan mendapatkan, ya, rahmat nanti di akhirat. Nah, tapi rahmat ukhrawi juga sudah terasa waktu di dunia. Wujudnya apa? Ya, wujudnya adalah kita bisa sholat, kita bisa mengaji. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya, Ibu, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Kita insya Allah mendapatkan dua-duanya. Ya. Mendapatkan dua-duanya. Ya, tentu kita sangat berharap agar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terus terjaga, ya, bersama kita. Nah, salah satu caranya adalah apapun yang kita lakukan, ya, pastikan harapannya cuma satu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu masalah jadi sederhana. Ibu pernah nggak merasa nasihatin anak itu berat sekali? Pernah? Terus apa yang ibu lakukan? Kemarin saya bisa lancar ya nasihatin anak gitu ya, bisa menjelaskan begini, begini, begini. Tapi sekarang kok rasanya kayak saya mengalami kesulitan. Ya, kita pilih diam atau terus menasehati? Terus menasehati. Harapannya rahmat Allah. Ya, harapannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau harapannya adalah rahmat Allah, sederhana apapun ibu melakukan satu amal, bahkan mungkin ibu melakukannya tanpa metode. Ya, ibu melakukannya tanpa metode. Tapi kalau ibu betul-betul berharap dari apa yang saya lakukan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ibu pasti apa yang ibu lakukan itu akan memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kadang kita merasa kayak nasihatin anak ini bahasa saya enggak enggak bagus. Pilihan katanya juga enggak bagus. Tapi kadang kita heran, Bu, kemarin ibu nasihatin saya itu betul-betul saya tersentuh. Iya, betul-betul saya tersentuh oleh nasihat ibu. Iya, padahal ibu waktu nasihatin dia itu kayak betul-betul mengalami kesulitan. Iya, mengalami kesusahan. Kok bisa sampai menyentuh anak? Karena sebenarnya yang membuat nasihat kita menyentuh siapapun itu adalah rahmat Allah. Iya, maka memang yang paling penting adalah mengharapkan rahmat Allah. Ibu kalau masak berharap apa ibu? Berharap rahmat Allah. Iya, kita juga kadang suka heran, betul-betul heran. Iya, sebenarnya kalau mau jujur masakan A itu lebih enak, iya, daripada masakan B. Tapi orang kok bisa lebih suka masakannya B daripada masakannya A. Jadi kalau yang masak B itu pasti habis, tapi kalau yang masak A itu nggak mesti habis. Padahal masakannya enak. Iya, kenapa? Karena dalam urusan ini, dalam urusan hasil, itu yang bekerja bukan usaha kita. Yang bekerja adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bekerja itu rahmat Allah. Dan sehingga memang kebergantungan kita sepenuhnya kepada rahmat Allah. Dan ibu-ibu yang rahmati Allah, kesempatan untuk bisa mengharapkan rahmat Allah itu terbuka sangat lebar ketika kita sholat. Sebab kalau dipikir-pikir, kalau kita sholat, kita berharap apa lagi kalau bukan berharap rahmat Allah. Kalau orang dagang berharap untung wajar. Ya namanya juga orang dagang. Iya. Meskipun tetap kalau orang yang paham saya berdagang berharap rahmat Allah. Kalau ibu masak berharap dimakan masih wajar. Tapi kalau sholat berharap rezekinya banyak itu nyambung nggak, Bu? Enggak. Iya. Karena itu ketika kita sholat kita seperti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibawa pada satu keadaan hidup di mana saya nggak punya pilihan dari sholat ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Iya. Dan insya Allah rahmat Allah itu akan hadir membersamai kita. Begitu Ibu, wallahu a'lam. Satu lagi mungkin Ibu. Oh, monggo. Oke, Ibu. Bisa diulang. Iya. Baik Ibu. Sabar dikaitkan dengan nafsu, dengan hati. Kalau sederhananya begini,
semua orang, ya, kan sabar itu ada kaitannya dengan perbuatan. Ya, sabar itu amal. Jadi kalau ada orang dia bilang saya sabar kok, tapi nggak ada amal yang dia lakukan dalam kesabarannya, itu belum bisa disebut sebagai orang yang sabar. Ya, jadi bukti orang itu sabar adalah ada amal yang dia lakukan. Ya, kalau tidak ada yang dia lakukan, sekali lagi sabarnya baru rencana, baru niat. Ya, sabarnya baru niat. Saya dihina dia itu saya sabar. Saya sabar. Bentuk sabarnya apa Ibu? Ya saya diemin aja dia. Saya nggak membalas. Ya saya nggak membalas. Terus Ibu memaafkan nggak? Nah, itu saya butuh proses kalau memaafkan. Yang penting saya sudah sabar dihina oleh dia. Ini sudah sabar atau baru angan-angan untuk sabar? Angan-angan. Jadi sabar itu adalah amal. Ada amal yang dilakukan. Nah kalau soal amal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun amal kita itu dasarnya dua kemungkinan. Kalau tidak karena keinginan, ya karena kebutuhan. Ada orang yang beramal karena ingin, dan ada orang yang beramal karena butuh. Iya. Ibu lapar. Ingin makan atau butuh makan? Butuh makan. Kalau betul butuh makan, ternyata makanannya cuma nasi. Nggak ada lauk. Tetap makan atau nggak jadi makan? Nah kalau tetap makan namanya butuh. Tapi kalau kemudian ya daripada cuma nasi mendingan nggak usah makan. Berarti sebenarnya dia ingin atau butuh? Ingin. Nah orang-orang yang memahami ibu yang dirahmati Allah, ya, dia akan selalu berusaha untuk apapun amal yang dia lakukan itu dasarnya adalah butuh. Ya, dasarnya adalah butuh. Ya. Dia ada kebutuhan. Dia ada kebutuhan untuk melakukan amal tersebut. Nah, pengertian butuh itu nanti sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup. Karena kalau soal kebutuhan, kadang kita jujur nggak terhadap kebutuhan dan keinginan. Kita sering nggak jujur. Kita sering nggak jujur soal keinginan dan kebutuhan. Soal keinginan dan kebutuhan itu kita belum bisa jujur kepada diri kita sendiri. Kita kalau dihina orang, kita ingin apa kepada orang yang menghina kita, Ibu? Marah. Butuh apa kita kepada orang yang menghina kita? Apa yang kita butuhkan waktu kita dihina orang yang itu menjadi kebutuhan kita? Kan kebutuhannya kita memaafkan. Betul Ibu? Tapi memaafkan sudah menjadi kebutuhan kita belum? Belum. Iya. Nah karena itu soal kebutuhan kita serahkan kepada Allah. Iya. Nah cara kita menyerahkan kebutuhan kita kepada Allah adalah cukup dengan melihat kalau saya melakukan ini, apakah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh? Iya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh? Ya, karena kalau kita perhatikan semua yang Allah perintahkan kepada manusia itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan. Ya, sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kalau dalam pandangan fikih kita disuruh sholat, kalau secara fikih sholat itu wajib. Tapi inilah pentingnya kenapa kita tidak boleh sekedar ngaji fikih. Karena kalau ngaji fikih kan isinya ini hukumnya haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Dan itu tetap harus Ibu, fardu ain bahkan. Tapi ada yang lebih dibutuhkan lagi, sama butuhnya dengan fikih itu kita belajar ilmu akhlak, belajar tazkiyah. Karena kalau kita belajar akhlak, belajar tazkiyah, kita punya pandangan yang jernih terhadap apa saja yang sudah menjadi ketetapan Allah. Salah satunya tadi, Allah nyuruh saya
Kalau pakai fikih berarti ini wajib. Kalau wajib kan kesannya beban. Nah, ilmu akhlak akan membuat kita punya pandangan semua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebutuhan hidup saya. Iya. Semua yang Allah perintahkan dalam hidup saya itu sebenarnya adalah kehidupan, ya, sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup saya. Jadi kalau Allah nyuruh kita sholat, berarti sholat itu kebutuhan. Ya, Allah menyuruh kita puasa, berarti puasa itu adalah kebutuhan. Iya, kebutuhan. Ya, maka kita mencukupkan diri kita pada apa yang memang dibutuhkan. Iya, yakni dengan kita hanya melakukan yang Allah perintahkan. Kalau Allah larang itu artinya apa, Ibu? Itu bahaya bagi kita. Iya, bahaya bagi kehidupan kita. Nah, itu caranya. Berarti kalau begitu kita berbuat tidak atas dasar keinginan tapi atas dasar kebutuhan. Nah, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kalau tidak dilakukan akan menimbulkan kesulitan. Itu kebutuhan, akan menimbulkan kesulitan. Kayak semisal ibu lapar, harusnya akan makan. Terus ibu nggak makan, akibatnya apa? Sakit. Nah, sakit itu adalah kesulitan. Sementara kalau keinginan, itu sesuatu yang kalau tidak dipenuhi, tidak menimbulkan kesulitan, tapi menimbulkan kesusahan. Iya. Jadi tidak menimbulkan kesulitan, tapi membuat kita susah. Iya. Contoh, ibu senang sama dimsum. Iya. Itu kalau ibu beli dimsum itu butuh atau ingin? Ingin. Nah, kalau ingin, ibu beli atau enggak beli? Jawabannya harusnya jangan beli. Kenapa? Karena kalau keinginan itu dasarnya bukan hati tetapi nafsu. Iya. Harusnya ibu jangan beli, ibu tahan. Nah, itu bagian dari kita sabar. Iya. Jadi kesabaran itu sebenarnya memiliki arti yang sangat luas. Iya. Tapi kan saya boleh makan itu. Iya. Kalau pakai fikih, iya. Boleh nggak ibu kalau kita tetap beli? Ibu dosa nggak? Enggak. Iya, enggak. Berarti boleh beli. Boleh. Boleh. Iya. Tetapi ketika kemudian ibu memilih beli dan kemudian ibu memakannya, berarti ibu berbuat atas dasar hati atau nafsu. Nafsu. Maka ibu harus bayar. Itu jadi hutang. Iya. Lo dibayarnya pakai apa? Kalau ibu melakukan sesuatu hanya atas dasar keinginan, iya, betul-betul tidak harus dalam urusan makan, iya, urusan melihat, urusan mendengar, iya. Sebenarnya ngelihat medsos itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Harusnya dipenuhi atau nggak dipenuhi? Nggak dipenuhi, karena keinginan. Karena kalau keinginan nggak dipenuhi itu nggak apa-apa, cuma bikin susah aja. Iya. Masa sampai sesak kan? Iya. Cuma bikin susah aja, dan susah itu nggak apa-apa. Apakah gara-gara nggak makan dimsum kemudian ibu jadi lemes pingsan? Nggak. Cuma rasanya kan kayak, iya, kayak kurang. Iya. Terus ibu tetap beli, ya nggak apa-apa. Cuma itu jadi hutang yang harus dibayar. Nah, bayarnya pakai apa? Bayarnya biasanya saya nggak makan dimsum itu baca Qur'annya 1 juz. Ini gara-gara makan dimsum baca Qur'annya harus ditambah. Iya. Itu konsekuensinya, harus ditambah. Iya. Karena kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan keinginan, berarti kita harus melakukan sesuatu yang memang itu kebutuhan. Baca Quran itu kebutuhan bukan? Ya. Ya.
Iya. Nah, kebutuhannya biasanya 1 juz. Tapi ini gara-gara memenuhi keinginan, maka harus tambah. Iya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kalau scroll HP yang itu hanya sekedar keinginan, harusnya dicatat. Berapa nih scroll? 1 jam. 1 jam berarti hanya memenuhi keinginan. Harus dibayar. Dibayarnya berarti ibu baca Quran 1 jam. Atau zikir 1 jam. Atau sholat 1 jam. Iya. Itu yang nanti akan menjadikan nafsu itu tidak tumbuh. Iya. Tapi kalau keinginan dipenuhi kan berarti menguatkan nafsu. Ya, karena memenuhi apa yang menjadi keinginan nafsu itu akan menguatkan nafsu. Nah, ini yang nanti kelak jadi masalah. Orang jadi akhirnya sulit sabar. Karena sebenarnya ya, sabar itu akan sulit bagi orang yang sudah kecanduan terhadap keinginan. Iya. Ibu boleh nggak marah? Boleh. Iya, ibu boleh marah. Tapi ibu marah itu kebutuhan atau keinginan? Jadi memang kita harus pandai-pandai nih, saya melakukannya karena keinginan atau kebutuhan. Kalau karena keinginan berarti harus dibayar dengan kita melakukan kebutuhan. Iya. Kita boleh marah kepada yang kita marahi, ya, tapi kita harus bayar. Nah, bayarnya pakai apa? Penuhi apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita marahi. Siap, Ibu? Kalau enggak, nanti yang tumbuh akhirnya nafsu untuk marah. Ya. Jadi kalau semisalnya ibu marah sama suami, boleh aja marah. Bapak ini gimana sih? Janji mau jemput, ternyata enggak. Tahu enggak, ibu jadi jalan kaki. Udah, luapkan marah itu. Tapi kan itu karena memenuhi keinginan. Nah, ketika sudah marah, tutup. Bapak, kayaknya Bapak belum makan malam. Ibu mau buatin apa buat Bapak? Harusnya begitu. Iya, itu artinya memang kita lebih berpihak pada kebutuhan, bukan nuruti keinginan. Ya, orang yang selalu nuruti keinginan susah untuk sabar. Tapi kalau orang berbuat atas dasar kebutuhan, insya Allah mudah untuk sabar. Iya, begitu Ibu. Terima kasih. Mohon maaf waktu jualah yang membatasi kita. Kita tutup dengan sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, bertahun-tahun sudah kami jalani sholat. Tidak pernah kami tinggalkan kewajiban sholat ini ya Allah. Bahkan kami melakukannya di awal waktu, kami melakukannya berjamaah. Tapi ya Allah, kenapa sholat-sholat yang kami lakukan belum mampu menjadikan diri ini diri yang sabar ya Allah. Menghadapi kesusahan-kesusahan hidup, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Rasanya diri ini seperti harus mengeluh ya Allah. Ketika kami merasakan kepahitan hidup yang tidak juga kunjung selesai. Ya Allah, di manakah makna sholat kami yang tidak pernah kami tinggalkan kalau ternyata kami belum juga bisa menjadi hamba yang sabar di sisimu, hamba yang sabar dalam pandanganmu. Ya Allah, kalau semuanya bermula dari kami memang tidak menunjukkan sabar kami ketika kami sholat, maka wajar ya Allah, karena bagaimana mungkin kami bisa menjadi orang yang sabar dengan sholat-sholat kami, sementara kami tidak pernah bisa sabar ketika kami sholat. Kau maha tahu ya Allah, siapa yang kami ingat di dalam sholat-sholat kami. Kau maha tahu ya Allah, bukan Engkau yang kami ingat. Kenapa ya Allah kami tidak bisa bersabar menjaga ingatan kami dikala kami sholat?
Mengapa kami tidak sabar ya Allah dengan lamanya imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Padahal sholat adalah pertemuan kami denganmu, perjumpaan kami denganmu. Maka bagaimana mungkin kami tidak sabar bertemu berjumpa denganmu ya Allah. Alangkah naifnya sifat seperti ini ada pada diri kami. Karena itu ya Allah, kami hanya bisa mohon kepadamu, mohon ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu sabar dengan apapun yang ada dalam hidup ini, khususnya ketika kami sholat ya Allah, khususnya ketika kami sholat. Buatlah kami merasakan nikmatnya sholat, buatlah kami merasakan indahnya sholat, buatlah kami merasakan sejuknya kesabaran di tengah-tengah kami sholat. Jadikan ya Allah sabar betul-betul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sholat-sholat kami. Jadikan kesabaran ya Allah menjadi pengindah sholat-sholat kami. Kami bahagia dengan sholat kami, karena sholat adalah kesempatan bagi kami ya Allah untuk mengungkapkan ya Rahman, mengungkapkan harapan-harapan kami kepadamu. Dan ya Allah, dalam hidup kami sungguh hanya Engkau yang menjadi satu-satunya harapan kami. Ya Allah, jangan Engkau izinkan kami berharap kepada selain-Mu ya Allah. Jangan pula Engkau biarkan kami punya rasa takut kepada selain-Mu. Jangan Engkau biarkan ada selain-Mu yang lebih kami cintai daripada Engkau ya Allah. Sungguh Engkaulah satu-satunya cinta kami, satu-satunya harap kami, satu-satunya yang kami takuti, satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kami. Ya Allah, kami hidup ini tidak kemana-mana. Kami hidup untuk kembali ke hariban-Mu ya Allah. Karena itu jaga perjalanan hidup kami ini ya Allah. Lindungi perjalanan hidup kami. Kami ingin ya Allah, pada saatnya nanti, saat hidup kami harus berakhir, takdirkan ya Allah berakhirnya hidup kami dalam keadaan kami sudah bertaubat kepadamu, dalam keadaan Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami, dalam keadaan orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan dan merelakan kami. Ya Allah, izinkan saat kami berada di ujung perjalanan hidup kami ini, dalam keadaan kami sudah melihat anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak yang salih dan salihah ya Allah, yang hari-harinya bertaburkan doa untuk kami di alam kubur. Ya Allah, butuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, butuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis teras muslimah Aisyah ini ya Allah tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan satu hari nanti ya Allah, Engkau jadikan majelis teras muslimah ini menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surga nanti ya Allah. Berkumpul bersama orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih kepada Ustadz Syatori yang sudah menyampaikan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua dalam menyambut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah istiqomah hadir. Semoga menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih juga bagi yang sudah menyediakan snack untuk kajian ini. Semoga menjadi amal yang membawa keberkahan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.